Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang terus mengikuti channel Ngaji Akidah Bersama demi kokohnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang penjelasan hadis masalah bid'ah, mengupas tentang bagaimana memahami hadis tentang bid'ah. Itu sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Kita sekarang masuk tentang pengertian bid'ah dan pembagian bid'ah serta contoh-contoh bid'ah yang bagus dan contoh-contoh bid'ah yang buruk. Untuk yang pertama, kata bid'ah, hadirin rahimakumullah. Bid'ah secara bahasa adalah ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah adalah sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itulah bid'ah. Semua sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya itulah masuk kategori bid'ah. Pengertian seperti ini disampaikan oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi dan juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Fayyumi, bahwa semua sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya itulah bid'ah. Berikutnya hadirin rahimakumullah, ketika semua sesuatu yang tidak ada contohnya adalah bid'ah, maka para ulama pun banyak berucap, banyak menyampaikan tentang masalah pembagian bid'ah. Karena hakikatnya banyak hal yang muncul setelah baginda Rasulullah SAW dari masalah agama, dan itu tidak pernah diperintah Rasulullah SAW. Seperti mungkin kita singgung sedikit, ada Sayyiduna Umar yang mana menyatukan orang-orang atau memulai sholat tarawih dengan berjamaah, yang aslinya di zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih secara berjamaah. Dan juga ada Sayyiduna Utsman yang mana menambahi adzan sholat Jumat menjadi 2, padahal di zaman sebelumnya, di zaman Sayyiduna Umar, bahkan di zaman Sayyiduna Abu Bakar, di zaman baginda Rasulullah, adzan Jumat hanyalah 1. Sayyiduna Utsman lah yang menambah. Berarti kalau kita simpulkan banyak hal-hal yang muncul yang tidak ada di zaman Rasulullah. Maka pantaskah kita katakan semua pokoknya yang baru muncul berarti bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah di neraka? Apakah pantas Sayyiduna Utsman dikatakan seperti itu? Karena beliau memunculkan adzan 2 kali Jum'ah, dikatakan beliau pantas untuk masuk neraka? A'udzubillah, tidaklah pantas hadirin. Karena sungguh Sayyiduna Utsman dan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, beliau termasuk mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang mendapat kabar gembira dengan masuknya surga, padahal beliau masih hidup di dunia. Mendapat kabar gembira, engkau kelak masuk surga. Apakah orang yang kelak masuk surga berarti beliau adalah orang yang salah? Tidak. Oleh karenanya, coba kita lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan tentang masalah bid'ah. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, wal muhdatsatu minal umuri darban. Kata Imam Asy-Syafi'i, sesuatu yang baru muncul dalam agama ini terbagi menjadi 2. Apa itu? Di sini dikatakan beliau mengatakan ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhil bid'atud dhalalah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semua sesuatu yang baru muncul dan itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadisnya Rasulullah SAW, bertentangan dengan apa yang dilakukan sahabat, bertentangan dengan ijma' ulama, maka itu baru dikatakan bid'ah yang jelek, bid'ah dhalalah. Dan beliau melanjutkan, wasani ma uhditsa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hada fahadihi muhdatsatun ghairu madhmumatin. Kata beliau, adapun sesuatu yang baru dimunculkan tapi ternyata tidak bertabrakan dengan Al-Quran, tidak berseberangan dengan hadis, tidak berseberangan dengan ijma'nya ulama, maka yang baru muncul ini berarti bagus karena sesuai
karena tidak bertabrakan dengan Al-Quran, tidak bertabrakan dengan hadis ataupun qaul ulama, ijma' ulama. Ini adalah hal yang bagus. Berarti Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah ada kalanya bagus ketika sesuai, bid'ah ada kalanya jelek ketika tidak sesuai dengan syariat. Dan juga coba kita lihat, kita coba sekarang melihat pembagian bid'ah dari para ulama 4 madhab. Sedangkan dari madhab Hanafi ada seorang ulama bernama Ibnu Abidin Al-Hanafi. Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya hasyiahnya yaitu Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, beliau mengatakan faqad takunul bid'atu wajibatan. Menurut Imam Ibnu Abidin dari kalangan madhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa bid'ah bahkan ada kalanya wajib. Berarti ada sesuatu yang baru muncul itu bahkan bukan salah tapi wajib itu hukumnya dalam agama. Contohnya apa hadirin? Di sini dikatakan kanasbil adillah lirraddi ala ahlil firaqid dhallah, yaitu munculnya orang-orang yang yang menjawab tentang faham-faham radikal yang muncul. Ini di zaman Rasulullah tidak ada. Karena di zaman Rasulullah semua umat Islam bersatu. Apa kata Rasulullah? Mereka semuanya taat. Apa kata hati Rasulullah? Mengatakan semuanya tunduk dalam satu hati baginda Rasulullah. Tidak ada kelompok-kelompok yang berani menentang baginda Rasulullah. Tidak ada faham-faham yang keluar dari akidahnya Rasulullah. Namun ketika itu setelah 200 tahunan mulai muncul faham-faham yang mulai berseberangan dengan akidah Islam. Maka saat itulah mulai muncul para ulama-ulama yang sengaja belajar bagaimana cara menjawab mereka, bagaimana cara menegakkan hujjah di hadapan orang-orang yang melenceng. Itu hukumnya adalah wajib. Termasuk juga wa ta'allumin nahwi al-mafhum bil kitabi was sunnah, dan juga belajar ilmu nahwu. Ibnu Abidin mengatakan belajar ilmu nahwu itu masuk kategori wajib. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada istilah pelajaran ilmu nahwu, tidak ada hadirin. Munculnya ilmu nahwu itu adalah setelah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita fahamin baru ilmu nahwu yang baru muncul berarti itu bid'ah. Apakah dikatakan ilmu nahwu itu adalah sesat, ilmu nahwu adalah jelek? Tidak. Bahkan ilmu nahwu adalah alat untuk kita paham bagaimana ayat Al-Quran, faham bagaimana maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ucapan dari madhab Hanafi. Berikutnya ada pembagian bid'ah. Coba kita dengarkan dari madhab Maliki. Kenapa kita sebutkan pengertian atau pembagian bid'ah dari 4 madhab? Karena mungkin hadirin di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang berusaha untuk menggoyahkan akidah ahlu sunnah dengan mereka mengatakan yang kalian lakukan itu kan madhab Syafi'i, sedangkan saya madhab Hanafi misal. Kalau kita lihat ternyata madhab Hanafi pun mengatakan bid'ah bukanlah sesat, bukanlah mutlak sesat, tapi terbagi menjadi beberapa hukum. Kita coba lihat dari madhab Maliki. Al-Imam Muhammad Az-Zarqani dari madhab Maliki, ulama madhab Maliki, beliau juga mengatakan fi syarhi qauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hadihi. Di sana beliau mengatakan bahwa ada bid'ah yang bagus. Mengambil dasar beliaunya Imam Muhammad Az-Zarqani Al-Maliki mengatakan ada bid'ah yang bagus sebab Sayyiduna Umar pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadihi. Paling bagusnya bid'ah adalah yang saya lakukan ini. Nah, seperti itu. Berikut yang terakhir ada dari madhab Hambali. Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Abil Fath Al-Ba'li. Beliau mengatakan tentang masalah bid'ah, wal bid'atu mimma umila ala ghairi misalin sabiq, al bid'atu bid'atan. Kata beliau bid'ah adalah semua hal yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, dan bid'ah itu dibagi menjadi 2, persis dengan penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita simpulkan semua ulama 4 madhab mengatakan bid'ah tidaklah langsung dihukumi jelek, tapi bid'ah dilihat, ditimbang dari segi syariat. Ketika sesuai dengan syariat berarti itu bagus, dan ketika tidak sesuai, bertabrakan, berseberangan dengan syariat, maka saat itulah dikatakan bid'ah itu jelek. Hadirin rahimakumullah, begitulah pengertian bid'ah, pembagian bid'ah menurut 4 madhab. Intinya seluruhnya mengatakan bahwa bid'ah tidaklah mutlak salah,
tapi bid'ah ada kalanya baik dan ada kalanya buruk, atau biasa difahami masyarakat, dikenal masyarakat dengan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Demikian insya Allah akan kami sambung pada sesi berikutnya, contoh-contoh bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus itu apa saja, dan contoh-contoh bid'ah yang jelek itu apa saja. Semoga Allah beri kita sehat, bisa istiqomah untuk terus menimba ilmu agama, murajaah ilmu agama, mendengar, mengulang ucapan-ucapan para ulama, dan ini menjadi ilmu yang barokah buat kita seluruhnya. Dan tetaplah ikuti channel kami untuk selalu mengaji akidah supaya kokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.